Halo pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Kristi kembali berjumpa dengan Anda dalam dialog spesial. Pemirsa, sebagai wakil rakyat tentu kita harus mendengarkan setiap keluhan dari masyarakatnya. Mulai dari adanya infrastruktur, pembelajaran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya Bang Firdaus Ali selaku Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi dibuka wabarakatuh. Bang Firdaus. Ya, Apa kabar? alhamdulillah baik sehat. Kabar baik, sehat ya Ya, Bang Firdaus ya. Baik Bang Firdaus, sebagai Wakil Rakyat Bang Firdaus. ya, Tentu banyak sekali keluhan ataupun masukan dari masyarakat saat ini. Kita bergeser sedikit membahas saat ini sudah berjalannya pembelajaran tatap muka. Bagaimana di Lampung Tengah sendiri Bang Firdaus? di Lampung Tengah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ya pembelajaran tatap muka untuk siswa-siswa dari SD, SMP, dan SMA. Itu Mbak. Baik, berarti pembelajaran tatap muka sudah berjalan ya Bang Firdaus. Yang tadi kita daring saat ini sudah full kah di Alhamdulillah sekolah Bang? untuk di Lampung Tengah kita sudah full ya kalau untuk pembelajaran tatap muka. Dari pantauan kami yang kami lihat untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA di Lampung Tengah itu alhamdulillah sudah semua berjalan dengan tatap muka. Berjalan dan tatap muka lah itu yang diharapkan oleh masyarakat juga ya Bang ya, tatap muka itu Iya ya. pasti. Saat ini menurut Bang Firdaus, bagaimana sih berjalannya tatap muka ini? Apakah sudah berjalan dengan baik di tiap sekolah yang ada di Lampung Tengah atau masih harus ada yang dibenahi? Ya kalau kita berharap kan pasti tetap selalu jaga protokol kesehatan, ya kan. Nah oleh karena itu mungkin untuk apa namanya sekolah-sekolah itu banyak yang menyiapkan lahan untuk masyarakat untuk berdagang ya, berdagang di sekitaran sekolah. Nah jadi itu yang perlu ada perhatian khusus dari pihak-pihak sekolah bagaimana anak-anak yang belajar pada saat mereka keluar untuk jajan itu eh, jangan sampai malah jadi ada penularan dari virus COVID-19 ataupun dari penyakit-penyakit yang lain ya. Karena kebebasannya dari sekolah dalam hal menempatkan orang-orang yang berdagang. Tapi kalau kita sih sebenarnya tidak melarang orang untuk berdagang, tapi yang penting untuk selalu dijaga bagaimana untuk unsur kesehatannya, ya kan, prokesnya itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh mereka. Berarti kebersihannya juga harus dijaga ya Bang Firdaus ya, Kebersihan, sama-sama saling menjaga ya. iya. Baik Bang Firdaus, lalu menurut pandangan Anda sebagai wakil rakyat nih Bang Firdaus, apakah pasti sekolah di Kabupaten Lampung Tengah ini sangat banyak ya Bang Firdaus. Apakah semuanya sudah memiliki sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang protokol kesehatan ini Bang Firdaus? Ya, alhamdulillah untuk sarana prasarana karena kalau dalam pantauan kami juga sarana prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam hal menjaga protokol kesehatan itu kan bukan sesuatu yang mahal. Dalam artian dia tidak terlalu mahal untuk pembiayaan. Jadi kita melihat bahwa pihak-pihak sekolah itu mampu ataupun bisa menyediakan dari sarana prasarana kesehatan itu seperti masker, kemudian tempat untuk cuci tangan, ya kan. Uh, saya rasa semua sekolah bisa untuk melakukan itu. Baik, lalu dari pandangan Anda, Bang, apa dorongan Anda gitu ya untuk ke pemerintah daerah sendiri gitu agar memang pembelajaran tatap muka ini tidak menimbulkan klaster baru, Bang Firdaus? Apa dorongan Anda ke Bupati Musa sendiri, Bang? Ya, kita tidak bisa mengabaikan proses pembelajaran tatap muka karena proses pembelajaran tatap muka itu bentuk sosialisasi anak-anak terhadap teman-teman, lingkungan, agar ada keterbukaan dalam pola pikir, pola hidup untuk anak-anak sekolah kita. Nah, hanya untuk protokol kesehatan itu harus dengan tegas pemerintah daerah, misalnya bupati, itu menegaskan kepada kepala sekolah yang ada di Lampung Tengah agar itu bisa terjaga dengan baik
ataupun dijalani dengan sebaik-baiknya. Dan itu memang harus ada ketegasan dari pemerintah daerah supaya menekan daripada angka penurunan dari kasus COVID-19 yang ada di Lampung Tengah. Lalu bagaimana pandangan Anda dengan kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sendiri untuk bisa menjalankan pembelajaran tatap muka ini, Bang Firdaus? Apakah sudah baik atau seperti apa? Saya juga melihat prosesnya sudah berjalan dengan baik karena ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti melakukan pembentukan daripada gugus tugas. Nah, gugus tugas itu dari tingkat lingkungan ataupun dusun, kemudian gugus tugas desa, kecamatan, kemudian di kabupaten itu ada gugus tugas. Yang mana tugasnya adalah bagaimana bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pola hidup sehat. Kemudian bagaimana bisa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang sarana prasarana ataupun lingkungan yang sehat. Kemudian juga membantu masyarakat yang terkena COVID-19 dalam hal penanganan dari rumah sampai di tempat karantina, sampai di rumah sakit. Kemudian ada juga langkah semacam menurut saya waktu itu nggak masuk akal juga, tapi ternyata itu dilaksanakan dan itu ternyata baik untuk Lampung Tengah. Ada satgas obat-obatan, jadi apotik-apotik itu terhimpun sehingga masuk di dalam naungan satgas obat-obatan. Mereka tidak boleh menjual obat dengan harga yang mahal, kemudian tidak boleh juga menyalurkan menimbun daripada obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ada satgas oksigen, ada satgas oksigen juga, karena kebetulan di Lampung Tengah ini kalau nggak salah ada 3 atau 4 distributor oksigen. Pada waktu itu ada penanganan dari pemerintah daerah, tindakan dari pemerintah daerah bahwa kita tegas untuk memenuhi kebutuhan di Lampung Tengah terlebih dahulu. Tapi tidak juga kita mengindahkan dari pesanan-pesanan dari kabupaten kota yang lain. Hanya kita meminta untuk kebutuhan di Lampung Tengah ini tercukupi terlebih dahulu. Kemudian ada satgas-satgas lain juga itu yang menunjang daripada keberhasilan COVID-19 di Lampung Tengah ini. Siap, Bang Firdaus. Kita tahan sejenak, Bang Firdaus. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.